Selamat Hari Minggu teman-teman remaja dan pemuda GKI se-Indonesia. Pertama-tama perkenalkan kami dari Komisi Remaja dan Pemuda GKI Pakuwon, Jakarta. Di hari Pentakosta ini kami mengenakan pakaian dari berbagai ragam budaya untuk merayakan keberagaman Trinitas. Kami mau menyapa teman-teman sekalian. Tachahau, Sugeng Enjing, Horas. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Aku mau mengajak teman-teman sekalian untuk mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengundang Roh Kudus untuk hadir di sini. Dan mari kita berbalasan dengan Mazmur 104 ayat yang ke-24 sampai ke-28. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar. Dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau. Supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Teman-teman, sudahkah buah-buah roh itu nyata dalam hidup kita? Marilah kita mengakui segala kelemahan dan ketidaksempurnaan kita dalam mewujudkan buah roh di tengah keberagaman dan perbedaan kita. Mari kita berdoa. Keragaman yang Engkau karuniakan sejatinya adalah kesempatan bagi kami untuk mengenal hal-hal baru dalam hidup kami. Keragaman yang Engkau karuniakan memberi warna dan dinamika untuk kami mengembangkan pengetahuan, kebijaksanaan, karakter, toleransi, serta pengenalan kami akan diri kami sendiri, orang lain, serta keberagaman Trinitas yang dinyatakan dalam penerimaan terhadap diri setiap orang. Namun, laku hidup kami yang cemar seringkali menciderai panggilan kami untuk menciptakan hubungan yang baik dan penerimaan terhadap diri setiap orang di tengah keberagaman kami. Ampunilah kami ya Tuhan akan segala pelanggaran kami. Biarlah Roh Kudus yang datang di hari Pentakosta ini melepaskan kami dari belenggu dosa yang memperbudak kami dalam laku penolakan dan pemecah belah terhadap sesama kami yang beragam. Amin. Berita anugerah terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bila badai hidup
Marilah saudaraku, sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Pada hari Pentakosta ini ya Tuhan, keberagaman yang Engkau ciptakan di tengah-tengah komunitas tubuh Kristus yang kami hidupi, mendorong kami untuk merayakannya dalam terang firman Tuhan. Biarlah pimpinan Roh-Mu yang akan menuntun laku hidup kami dalam pemahaman akan keberagaman Trinitas. Bersabdalah, dan kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 15 ayat 1 hingga yang kedua, dilanjutkan dengan ayat 5 sampai dengan yang ke-11. Demikian. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan yang sama seperti mereka juga. Demikianlah firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, sejarah gereja memperlihatkan bahwa ancaman terbesar bagi kesatuan sebuah komunitas Kristen rupanya bukan datang dari luar atau faktor eksternal dari gereja, tetapi justru seringkali muncul dari dalam, faktor internal dari gereja itu sendiri. Perselisihan dan perpecahan di dalam gereja jauh lebih efektif untuk membuat
sebuah tubuh Kristus kehilangan hakikatnya dibandingkan dengan tekanan dari pihak luar atau orang-orang non-Kristen. Ada sebagian orang Kristen yang memahami bahwa kesatuan itu adalah keseragaman. Jadi kalau tidak seragam dianggap tidak bersatu. Padahal yang seragam pun seringkali belum tentu bersatu. Oleh karena itu melalui perikop yang kita baca tadi, kita dapat belajar tentang pentingnya kesatuan di dalam keberagaman. Saudaraku, Allah Tritunggal menghargai keberagaman dan tidak membeda-bedakan. Mari kita simak di ayat yang ke-8 dan yang ke-9 yang demikian. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Saudara, membeda-bedakan atau menggolong-golongkan orang itu terjadi ternyata bukan hanya pada orang-orang yang hidup pada zaman jemaat mula-mula, tetapi ternyata juga pada zaman sekarang ini. Ada salah satu penelitian di dalam ilmu psikologi sosial yang telah dibuat oleh banyak peneliti dan dilakukan dalam kurun waktu yang tidak singkat, menghasilkan salah satu teori yang mengatakan bahwa manusia itu memiliki kecenderungan untuk membagi dunia sosial ini dalam dua kategori yang berbeda. Yang pertama adalah in group, kita, dan kemudian out group, mereka. Lebih lanjut dikatakan bahwa jika tahapannya cuma sampai pada pembagian dunia sosial ke dalam kita dan mereka, hal itu tidak akan menimbulkan suatu masalah. Namun yang menjadi masalah adalah ketika orang yang termasuk dalam kategori kita memandang diri mereka lebih baik atau lebih rohani daripada kelompok mereka. Dan apalagi apabila individu dalam kelompok kita merasa ciri khas atau superioritas kelompoknya mulai terancam, maka mereka akan beraksi negatif terhadap kelompok-kelompok yang lain. Dan saudara, inilah yang terjadi di jemaat Antiokhia pada waktu itu. Beberapa guru-guru Yahudi yang legalistik datang ke Antiokhia dan mengajarkan bahwa orang-orang non-Yahudi itu harus disunat dan harus mentaati hukum Musa bila mereka ingin diselamatkan. Guru-guru Yahudi ini telah membeda-bedakan. Mereka telah menggolong-golongkan jemaat ke dalam dua kategori yang berbeda. In group, kelompok kita, dan out group, kelompok mereka, yakni Yahudi dan non-Yahudi. Kelompok orang yang bersunat dan kelompok orang yang tidak bersunat. Kelompok orang yang menerima Roh Kudus dan orang-orang yang tidak menerima Roh Kudus. Kelompok orang yang diselamatkan dan kelompok orang-orang yang tidak diselamatkan. Oleh karena itu Paulus dan Barnabas membantah dengan keras dan melawan guru-guru palsu ini. Situasi dan kondisi jemaat Antiokhia kemudian menjadi resah dan gelisah serta bingung. Keresahan dan kebingungan jemaat Antiokhia menyebar ke gereja-gereja non-Yahudi yang telah didirikan oleh Paulus dan Barnabas. Paulus akhirnya membawa permasalahan tersebut kepada para pemimpin gereja di Yerusalem dan hal itu disepakati oleh jemaat Antiokhia. Dan di dalam sidang penting itulah 4 pemimpin penting yaitu Petrus, Paulus, Barnabas dan Yakobus kemudian masing-masing
mengemukakan pendapat mereka untuk dapat mempertahankan keragaman yang ada di jemaat dan agar pintu kasih karunia tetap terbuka bagi orang-orang non-Yahudi. Dan dalam kesempatan inilah Petrus menjelaskan tentang keberagaman dan kesatuan Allah Tritunggal. Saudaraku, ada 3 hal penting yang ditegaskan oleh Petrus tentang keberagaman karya Allah Tritunggal. Yang pertama, Petrus menegaskan bahwa Allah lah yang telah menentukan dirinya, yang notabene adalah orang Yahudi itu, harus memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Yang kedua, Petrus juga menegaskan bahwa Allah telah mengaruniakan Roh Kudus kepada orang-orang non-Yahudi untuk memberi kesaksian bahwa mereka telah percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Saudaraku, Allah saja mengenal hati manusia. Jadi apabila orang-orang non-Yahudi belum diselamatkan, maka Allah tidak akan pernah memberikan Roh Kudus kepada mereka. Mereka menerima Roh Kudus bukan karena mentaati Taurat atau hukum Musa, tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Allah Tritunggal menghargai keberagaman dan tidak membeda-bedakan. Dalam ayat 8 hingga 9 yang sudah kita simak tadi, dengan tegas dan lugas Petrus mengatakan, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Saudaraku yang terkasih, melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, sejatinya tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Sejauh itu tidak menyangkut masalah dosa dan keselamatan. Dan hal ini juga pernah ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Dalam Galatia 3 ayat 27 sampai 28 yang demikian. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, hati orang-orang berdosa, entah dia orang Yahudi maupun non-Yahudi, hanya dapat disucikan dengan iman di dalam Kristus. Keselamatan tidak dapat diperoleh dengan menjalankan hukum Taurat, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan ada bagian yang menarik di akhir pembelaannya, yaitu di ayat yang ke-11. Rasul Petrus tidak mengatakan orang-orang non-Yahudi akan beroleh keselamatan sama seperti kita. Tetapi Petrus justru menyatakan sebaliknya, kita orang Yahudi akan beroleh keselamatan sama seperti mereka orang-orang non-Yahudi juga. Saudara yang terkasih, jika pada jemaat mula-mula mereka menggolongkan jemaat dengan Yahudi non-Yahudi, bersunat dan tak bersunat, lalu bagaimana dengan jemaat kita di masa kini? Masih adakah penggolongan? Masih adakah pembedaan? Penggolongan suku misalnya, suku A dengan suku B, penggolongan warna kulit misalnya,
kulit putih, hitam, atau sawo matang. Penggolongan status sosial antara yang kaya, miskin, elit, dan pinggiran. Penggolongan gender, laki-laki dan perempuan. Atau penggolongan status rohani dan pendosa. Atau penggolongan tingkat kecerdasan, jenius, standar, atau yang biasa-biasa saja. Atau penggolongan penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Dan mungkin masih banyak lagi penggolongan-penggolongan yang lainnya. Saudara, janganlah kita membeda-bedakan orang berdasarkan ukuran duniawi. Karena Allah mengenal hati kita. Allah telah menyatakan kehendaknya untuk menerima setiap kita. Sebab Allah mengaruniakan Roh Kudus juga kepada setiap orang yang percaya Tuhan Yesus seperti kepada kita. Dan Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita sesudah Ia menyucikan hati kita oleh iman. Dan saudara, inilah perkataan-perkataan yang seringkali bertebaran di tengah-tengah kehidupan kita, di kemudaan kita. Kita mungkin pernah mendengar perkataan-perkataan yang memisahkan, yang mengatakan bukan komisi kita, bukan kelompok kita, bukan suku kita, bukan gereja kita, bukan denominasi kita, atau bukan sinode kita. Tetapi ada juga perkataan yang mempersatukan, yaitu bahwa Allah Tritunggal mengasihi kita semua dan Allah tidak membeda-bedakan kita. Saudaraku, jika melalui kematiannya di kayu salib, Tuhan Yesus sudah merobohkan tembok-tembok pemisah Yahudi non-Yahudi, budak atau orang merdeka, laki-laki dan perempuan, suku A dan suku B, putih hitam, kaya miskin. Maka janganlah kita membangun tembok-tembok pemisah itu kembali. Sebaliknya bangunlah jembatan yang bernama jembatan keberagaman. Sehingga kita tetap bersatu di dalam keberagaman. Sama seperti Allah Tritunggal. Keragaman di antara kita, saudaraku, jika kita sikapi dengan benar, ternyata justru akan saling melengkapi satu sama lain. Kita memang berbeda. Baik latar belakang kita, pola pikir kita, karakter dan sifat kita. Namun demikian, perbedaan di antara kita tidaklah boleh menjadi sumber perselisihan dan perpecahan. Karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Dan setiap kita memiliki peran atau tugas yang berbeda-beda. Kita semua adalah alat yang penting di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang lebih penting daripada yang lainnya. Perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah tubuh Kristus, jemaat Tuhan, justru merupakan kekayaan dan karunia Allah yang seharusnya kita syukuri. Dan jangan pernah kita jadikan sumber perselisihan atau pertengkaran. Sama seperti Allah Tritunggal, kesatuan di dalam keberagaman. Itulah panggilan kita yang sejati sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Gereja Agustinus pernah mengingatkan kita dalam perkataannya yang mengatakan, in essentials unity, in non-essentials liberty, in all things charity. Untuk hal-hal yang esensial atau penting, kita harus mengedepankan kesatuan. Untuk hal-hal yang tidak esensial, kita harus mengedepankan kebebasan. Tetapi di dalam semuanya, kita harus mengedepankan kemurahan hati. Amin.
Bersama dengan seluruh gereja dan umat Allah sepanjang abad, marilah kita mengakui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudaraku, kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas keberagaman yang Tuhan ciptakan. Jadikanlah kami dalam keberagaman kami sebagai alat yang penting di dalam pekerjaan Tuhan. Mampukanlah kami melihat keberagaman sebagai kekayaan dan karunia dari Tuhan yang patut kami syukuri, yang patut kami kelola, dan justru tidak menjadikannya sebagai sumber perselisihan dan konflik di tengah-tengah kami. Sama seperti Allah Tritunggal, mampukanlah kami, muda-mudi yang hidup di dalam generasi ini, hidup dalam kesatuan di tengah keberagaman, dan menjadikan kesatuan di tengah keberagaman sebagai panggilan kami sebagai muda-mudi generasi ini, sebagai anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa bagi konflik dan perpecahan yang saat ini tengah terjadi di tengah tubuh Kristus, di tengah-tengah anak bangsa kami. Biarlah Tuhan, Engkau hadir, Engkau menyapa, Engkau menolong, agar proses rekonsiliasi di tengah konflik dan perpecahan boleh terjadi dan pulih menjadi satu jalan keluar untuk kembali hidup bersama di tengah-tengah perbedaan. Biarlah Tuhan juga berkati untuk persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keberagaman di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Biarlah Engkau bekerja melalui segala sesuatu agar keberagaman kami tidak pernah dapat memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa kami, tetapi justru mengikat eratkan kami dalam jalinan-jalinan yang tak terpatahkan. Terima kasih ya Tuhan, jika di hari raya Pentakosta ini Roh Kudus-Mu boleh hadir dan mengisi relung-relung hati kami dan membebaskan kami dari belenggu perpecahan, belenggu perselisihan, dengan memandang perbedaan-perbedaan dan keberagaman kami sebagai satu modal bagi kami bersatu dan maju. Terima kasih ya Bapa. Inilah syafaat kami yang kami mau persatukan dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan. Persembahan dapat dikirimkan melalui rekening gereja masing-masing. Kita akan membaca nas persembahan kita yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teman-teman, mari kita berdoa. Begitu banyak berkat yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, dan begitu besar cinta kasih yang Engkau berikan kepada kami. Kini kami hendak menyatakan kasih-Mu melalui persembahan yang kami berikan untuk menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah persembahan-Mu ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan juga berkatilah tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Berikanlah mereka rasa takut akan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ibadah kita segera usai. Namun ibadah sejati kan kita wujudkan dalam keseharian kita. Roh Kudus memanggil kita untuk berani menyongsong hidup. Marilah kita melangkah dalam dunia ini untuk bersaksi dan berkarya nyata. Memanggil saudara untuk berani menyongsong hidup. Roh Kudus memanggil saudara untuk bersaksi dan berkarya nyata. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memelihara saudara dengan berkat-Nya dan menuntun saudara dengan kuasa Roh-Nya yang kudus, kini dan selama-lamanya. Amin.
Happy Sunday. God be with you. Selidikilah ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah dan kenalilah segenap pikiranku. Jadikanlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Kau ciptakan aku, Kau bentuk buah pinggangku, menandungku dalam kandungan ibuku. Ku bersyukur kepadamu, ajaib karyamu atasku, dan jiwaku pun sungguh menyadarinya. Matamu melihat aku selagi ku bakal anak, waktuku ada di tempat tersembunyi.